Microsoft Defender baru saja meraih penghargaan tertinggi yang sama persis dengan Bitdefender. Tingkatan yang sama, tes yang sama, bulan yang sama, dan gratis. Jadi kenapa harus bayar antivirus? Dulu, saya pikir memang tidak perlu. Lalu seorang teman kehilangan 4 tahun foto karena ransomware. Di perangkat yang sudah terlindungi penuh. Antivirusnya mendeteksi filenya, tapi tidak bisa membatalkan apa yang terjadi setelahnya. Celah itulah yang jadi topik video ini. Satu hal dulu sebelum kita lanjut. Link di bawah adalah link afiliasi. Beli lewat link itu dan saya dapat komisi tanpa biaya tambahan untuk kamu. Itu tidak mengubah satu kata pun dari yang akan saya sampaikan. Termasuk bagian yang justru merugikan saya. Ini yang akan kamu dapat dalam 9 menit ke depan. Pertama, apakah kamu benar-benar perlu bayar di tahun 2026? Saya akan tunjukkan data lab independennya dan hasilnya mengejutkan saya. Kedua, paket mana yang dibeli kalau kamu memutuskan perlu? Kebanyakan orang salah pilih. Ketiga, ada 2 harga berbeda untuk produk yang sama persis. Salah satunya adalah link afiliasi saya, dan itu penawaran terburuk. Nggak ada yang bahas ini bakal ngasih tahu kamu. Kita mulai dari bagian yang nggak enaknya dulu. AV Comparatives menjalankan salah satu tes konsumen terberat di industri ini. Alamat web berbahaya asli di Windows yang sudah update penuh. Bukan sampel yang cuma disimpan di folder. Ancaman nyata seperti yang akan kamu temui. Cuma segelintir produk yang dapat penghargaan tertinggi. Bitdefender ada di daftar itu. Dan Microsoft Defender juga. Yang sudah ada di komputermu. Yang nggak perlu kamu bayar. Di tes itu, Bitdefender memblokir 99,5%. Microsoft Defender memblokir 99,90%. Beda setengah persen di tes dan bulan yang sama. Jadi saya bilang hal yang nggak biasa disebut di video afiliasi. Kalau cuma butuh deteksi malware, Windows Defender sekarang benar-benar bagus. Kamu nggak perlu keluar uang cuma buat itu. Tapi deteksi bukan satu-satunya tugasnya. Coba pikirkan apa yang terjadi saat serangan. Deteksi adalah saat antivirusmu sadar ada yang salah. Cuman itu saja seluruh tugasnya. Sekarang tanyakan 2 hal pada dirimu. Kalau ada yang lolos dini hari dan mengenkripsi dokumenmu, apa yang mengembalikan file-file itu? Dan saat kamu mengetik password bank, apa yang mencegah keylogger yang sudah ada di komputer dari membacanya? Antivirus gratis tidak punya jawaban untuk keduanya. Windows memang punya fitur ransomware, dan yang ditawarkan adalah backup OneDrive. Itu berguna hanya jika kamu mengaturnya sebelum ada masalah. Ini bukan kritikan. Memang tidak dirancang untuk lebih dari itu. Inilah yang mengisi celah tersebut. Pertama, pemulihan ransomware. Ia menyimpan salinan langsung file-filemu saat serangan terjadi, lalu mengembalikannya. Deteksi gagal, tapi foto-fotomu tetap selamat. Kedua, browser khusus untuk perbankan. Sesi bankingmu dibuka terisolasi dari semua hal lain di sistem. Tidak ada yang bisa membaca apa yang kamu ketik di dalamnya. Ketiga, yang membosankan tapi paling penting. Pemindaian yang menemukan software usang dan pengaturan lemah sebelum dieksploitasi. Dan aku cek apakah semua ini benar-benar berfungsi. Aku lempar setumpuk malware uji ke sana. Beberapa halaman download bahkan nggak selesai loading. File yang lolos langsung ditandai dan dikarantina sebelum sempat kubuka. Jadi kunaikkan levelnya dan kulempar simulator ransomware penuh. Semuanya tertangkap dan diberitahu saat sedang dibersihkan. Ini perbandingan jujurnya, dan celahnya bukan di tempat yang disebut review. Kamu nggak bayar buat skor deteksi yang lebih bagus. Kamu bayar buat lapisan pemulihan setelah sesuatu terjadi. Apakah itu layak $35 sepenuhnya keputusanmu? Tapi setidaknya sekarang pertanyaannya sudah tepat. Nah, bagian yang nggak akan diberitahu orang lain. Dan itu literal, ngomong, ini bikin aku rugi uang. Ada 2 harga untuk produk sama dan yang lebih murah bukan linkku. Kutampilkan keduanya di layar. Ini total security di homepage Bitdefender sendiri. Dan ini produk yang sama lewat halaman afiliasiku. Tier sama, akun sama, 5 perangkat, harganya $5 lebih mahal. Jadi kalau total security yang kamu mau, jangan pakai linkku. Pakai halaman utamanya. Nah, ini bagian yang anehnya. Di tier di atasnya, justru kebalik.
Premium Security 69 Spaminan Selin di homepage dan 6 Maats Taman Semelin di linkku. Entah kenapa, tapi kamu bisa cek keduanya dalam 10 detik. Ada satu hal lagi di kedua halaman itu dalam teks abu-abu kecil. Semua diskon yang kamu lihat tadi itu harga tahun pertama. Dan harga normalnya tercetak tepat di sebelahnya. Itu angka yang jadi patokan diskonnya, bukan yang kamu bayar hari ini. Kode diskon itu hanya berlaku untuk masa langganan baru. Kamu tidak bisa pakai lagi setelah masa langganannya habis. Jadi langkahnya simple. Kalau kamu pakai lebih dari setahun, beli paket multi tahun selagi diskonnya masih ada. Dan kalau tidak mau repot mikirin lagi, matikan auto renewal di hari kamu beli. Cuma 3 klik di akunmu, dan itu tidak membatalkan tahun yang sudah kamu bayar. Lalu kamu bisa balik dan beli dealnya saat masih segar, daripada langsung kena charge otomatis. Harga masih sesuai waktu saya rekam ini, jadi cek dulu halamannya. Tapi mekanismenya tidak berubah. Jadi sebenarnya kamu beli yang mana? Ada 3 pilihan, dan bedanya lebih kecil dari yang kelihatan. Antivirus Plus itu engine-nya untuk 3 perangkat. Total Security engine-nya sama untuk 5 perangkat plus alat recovery yang baru kita bahas. Untuk kebanyakan rumahan, ini tier yang paling pas. Premium Security itu Total Security plus VPN tanpa batas. Dan ini bawa saya ke bagian yang sudah dijanjikan di awal, yang Bitdefender lebih suka saya skip. VPN yang dibundel di 2 tier lebih murah, itu ada batasnya. 200 MB per perangkat per hari. Aplikasinya sendiri bilang begitu, langsung di layar utama. Itu cuma jaring pengaman di kafe, bukan VPN beneran. Habis cuma dalam 1 episode, tontonan apapun. Jadi biar saya belak-belakan. Jangan beli Bitdefender karena VPN-nya. Kalau mau yang beneran, beli yang beneran secara terpisah. Beli ini untuk perlindungannya dan lapisan recovery-nya. Soal itu, ini benar-benar bagus. Kalau itu celah yang ingin kamu tutup, linknya ada di deskripsi, dan Total Security adalah tier yang paling saya rekomendasikan untuk kebanyakan orang. Dan ingat untuk cek harga di homepage sebelum kamu bayar. Biar saya permudah, termasuk bagian di mana kamu tidak perlu beli apa-apa. Tetap gratis kalau cuma 1 perangkat, hampir tidak perlu install apa-apa, dan tidak untuk transaksi perbankan. Dan kalau file kamu sudah di backup di tempat lain, kamu sudah aman. Serius, hemat uangmu. Bayar kalau kamu punya banyak perangkat di rumah, sering download sesuatu, atau pakai mesin itu untuk perbankan. Atau kalau file di dalamnya tidak bisa digantikan. Itu saja keputusannya, dan tidak ada hubungannya dengan skor deteksi. Jadi ketiga jawabannya. Apa kamu perlu bayar? Hanya kalau kamu butuh pemulihan, bukan sekadar deteksi. Tier mana? Total Security untuk kebanyakan orang. Dan 2 harganya, ini dia sekali lagi. Untuk Total Security, harga di homepage $5 lebih murah dari link saya sendiri. Saya lebih suka kamu hemat $5 daripada kamu tahu itu sendiri nanti. Dan diskon ini hanya berlaku untuk periode pertama kamu. Harganya terkunci begitu kamu berlangganan, jadi semakin panjang periodenya, semakin besar hematnya. Dan kalau ternyata tidak cocok, ada garansi uang kembali 30 hari. Jadi risikonya paling cuma minta refund, bukan rugi $100. Link ada di deskripsi. Satu hal lagi. Kalau kamu memilih yang gratis, jangan biarkan Defender pakai pengaturan default. Ada 4 pengaturan yang jarang diaktifkan orang, dan itu bisa menutup banyak celah keamanan. Gratis. Videonya ada di layar sekarang. Subscribe kalau ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.